Perkenalkan, nama saya Jeremy Radapon Gultom. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari latihan mental dalam olahraga. Latihan mental diartikan sebagai latihan yang dilakukan atlet untuk meningkatkan fungsi berpikirnya agar dapat mengendalikan tubuh dan tindakannya. Pelatihan mental merupakan latihan yang dilakukan untuk memperoleh ketahanan mental sehingga dapat mencapai prestasi yang prima dalam setiap pertandingan. Tahapan atau fase latihan mental terbagi menjadi 3, yaitu tahap pendidikan, 2 tahap akuisisi atau perolehan, 3 tahap pelatihan. Keterampilan psikologis atau mental yang dapat dikembangkan melalui metode pendidikan dan latihan ada 4, yaitu goal setting, physical relaxation, talk and attention control, dan imagery. Goal setting atau penetapan sasaran merupakan dasar dari latihan mental. Penetapan sasaran perlu dilakukan agar atlet memiliki arah yang harus dituju. Sasaran tersebut dapat berupa sasaran jangka panjang, menengah, dan jangka pendek. Physical relaxation atau relaksasi adalah terapi atau latihan relaksasi untuk membawa seseorang pada keadaan relaks pada otot-otot. Jika seseorang berada pada keadaan santai, akan terjadi pengurangan timbulnya reaksi emosi yang menggelora, baik pada susunan syaraf pusat maupun susunan syaraf otonomi. Yang lebih lanjut dapat meningkatkan perasaan segar dan sehat, baik secara jasmani maupun rohani. Selanjutnya, pasien tidak lagi tergantung pada terapisnya, tetapi melalui teknik sugesti diri atau autosuggestion teknik, seorang dapat perubahan untuk mengatur permunculan emosi yang dikehendaki. Yang kedua, talk attention control. Konsentrasi adalah kemampuan untuk memusatkan perhatian pada tugas dengan tidak terganggunya dan terpengaruhi oleh stimuli yang bersifat eksternal maupun internal. Atau Systemic Paper dan Wilson tahun 2001. Selanjutnya, Niederfeder tahun 2000 menjelaskan bahwa konsentrasi sebagai perubahan yang konstan yang berhubungan dengan 2 dimensi, yaitu dimensi luas width atau dimensi pemusatan atau fokus. Yang ketiga, imagery atau visualization dalam psikologi kognitif merupakan suatu representasi situasi lingkungan dalam kognisi atau pikiran seseorang. Sebagai suatu bentuk representasi mental, seseorang akan mencoba untuk menggambarkan situasi seolah seseorang tersebut sedang melakukan suatu tindakan tertentu atau berada di dalam lingkungan tertentu. Imagery atau visualisasi merupakan bentuk kreasi mental yang dilakukan secara sadar dan sengaja dan bertujuan untuk membentuk persepsi sesuatu dengan jalan membentuk imaji kreatif di dalam benak seseorang. Melalui proses mental kreatif ini, seseorang dapat mengubah persepsinya terhadap sesuatu karena ia membentuk imaji atau keadaan dalam berbagai bingkai persepsi atau melihat sesuatu keadaan tertentu dari berbagai sudut pandang. Dalam konsep latihan mental dalam olahraga, visualisasi juga sering disebut sebagai mental rehearsal atau juga imagery process. Latihan mental dalam dunia olahraga sangat diperlukan untuk meningkatkan prestasi pada atlet. Hingga saat ini, pengembangan latihan mental berupa penelitian terus dikembangkan. Beberapa penelitian tentang latihan mental
yang telah dilakukan berupa intervensi psikologis terhadap sejumlah pemain tenis meja berusia 12-17 tahun. Beberapa latihan mental diberikan untuk mengetahui bentuk latihan mental yang dimiliki efek paling tinggi terhadap ketahanan mental atlet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa atlet yang diberikan latihan relaksasi dan imagery menunjukkan peningkatan ketahanan mental. Salah satunya peningkatan dalam kepercayaan diri. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa latihan imagery efektif untuk meningkatkan performa meskipun pengaruhnya bersifat tidak langsung. Hasil penelitian menemukan bahwa imagery secara konsisten berhasil meningkatkan self-efficacy dan akhirnya meningkatkan performa. Orlik memberikan program latihan visualisasi pada atlet figure skating dengan membayangkan gerakan di atas landasan es. Latihan yang dilakukan atlet tersebut di ruang kantor Orlik ditambah dengan latihan selama 10 menit setiap malam yang dilakukan atlet sendiri. Setelah 2 minggu, atlet mampu melakukan gerakan-gerakan terbaiknya dalam arena figure skating. Salah satu keberhasilan latihan mental ditunjukkan pada studi kasus perenang dunia, Marilyn King. King adalah perenang dunia yang mampu berprestasi kembali karena melakukan latihan visualisasi. Pada tahun 1979, ia mengalami cedera sehingga tidak bisa berjalan selama berbulan-bulan. Selama masa rehabilitasi dan tidak latihan, ia menonton film bagaimana atlet dunia memecahkan rekor, lalu melakukan visualisasi pada dirinya sendiri. Setelah pulih dan berlatih kembali, ia mampu berada di posisi kedua pada kualifikasi Olimpiade dan akhirnya berhasil meraih medali emas pada Olimpiade 1980. Sehingga pelatih diharapkan menjadi konselor yang mampu memahami karakter atlet asuhannya dan bisa memberikan bimbingan yang konstruktif untuk membangun kesiapan dan kekuatan mental. Beberapa hal yang dibutuhkan oleh atlet adalah sebagai berikut. Yang pertama, giving encouragement dan criticism. Yang kedua, respect. Yang ketiga, realistic goal. Yang keempat, problem solving. Yang kelima, self awareness. Yang keenam, managing stress and emotion. Yang ketujuh, good interpersonal relation. Sekian yang bisa saya jelaskan dalam kesimpulan latihan mental dalam olahraga. Saya akhiri, terima kasih.